Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Mega Salama Ramis. Pada kesempatan ini, aku akan membahas mengenai pengaruh e-payment terhadap perilaku masyarakat. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK yang diampu oleh Pak Muki dan Pak Afif. Karena banyaknya masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran ini tentu saja akan berpengaruh pada perilaku masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, aku memilih tema pengaruh e-payment terhadap perilaku masyarakat dalam tugas ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengaruh e-payment terhadap perilaku masyarakat, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Apa itu e-payment? Electronic payment atau e-payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet, yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Electronic payment merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis, pembeli, dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik. Menurut Sumanjit, tahun 2013, electronic payment atau e-payment merupakan kegiatan pembayaran kepada pelaku bisnis, bank, atau layanan publik. Pembayaran ini dilakukan melalui jaringan telekomunikasi atau elektronik yang menggunakan teknologi modern. Sedangkan, menurut Pei dan kawan-kawan pada tahun 2015 mendefinisikan e-payment sebagai transfer nilai dan pembayaran ke penerima pembayaran melalui jaringan elektronik yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses dan mengelola rekening bank dan transaksi mereka dari jarak jauh. Pengguna sistem pembayaran ini sudah semakin meningkat beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya bisnis online seperti e-commerce. Maka, electronic payment ini adalah solusi yang hadir untuk menggantikan alat transaksi pembayaran cara lama. Beberapa bentuk e-payment yang sering digunakan dalam e-commerce seperti bank transfer, e-wallet, e-money, internet banking, mobile payment, serta pembayaran melalui kartu kredit ataupun debit dan masih banyak lainnya. Saat ini, Indonesia berada pada masa revolusi industri, di mana teknologi sangat berkembang pesat dengan beraneka ragam program yang disajikan. Pada tahun 2016, revolusi industri hadir sebagai perkembangan dari revolusi sebelumnya, yaitu pengguna teknologi digital. Perkembangan industri yang lebih masif dan lebih efisien, serta menghasilkan output yang lebih banyak, revolusi industri membawa perubahan bagi perekonomian dan juga perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Dengan adanya pembayaran digital, sangat memudahkan serta menjaga data transaksi. Sekarang adalah era digital di mana mengharuskan masyarakat untuk cerdas dalam memanfaatkan kemudahan dari teknologi berbagai inovasi digital pada berbagai bidang, membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Perkembangan bisnis finansial juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan startup yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk digital tersebut adalah uang elektronik atau e-money. Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan sebagai uang, seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dan lain sebagainya. Uang elektronik ini pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara, maka itu akan menyebabkan perekonomian di negara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan. Menurut Vincent, yang merupakan CEO Dana, dalam wawancaranya pada tahun 2019 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia akan menggunakan 100% pembayaran transaksi digital dengan waktu kurang 10 tahun dari sekarang.
Sistem e-payment hadir dengan berbagai kelebihan, namun di sisi lain, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem electronic payment ini. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihan e-payment. Yang pertama yaitu menghasilkan lebih banyak penjualan. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk membayar produk dan layanan secara online tanpa harus bertemu dengan pihak penjual. Oleh karena itu, kita dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial di berbagai wilayah sehingga dapat menghasilkan lebih banyak penjualan. Kelebihan yang kedua yaitu transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembayaran ini jauh lebih efektif dan efisien daripada pembayaran tunai hanya dengan menggunakan smartphone atau aplikasi internet banking. Konsumen dapat membayar barang yang mereka beli dengan cepat dan mudah. Selain itu, konsumen dapat membayar produk yang dibeli dari situs e-commerce kapan saja dan di mana saja selama perangkat yang mereka gunakan terhubung dengan koneksi internet. Kelebihan yang ketiga yaitu kontrol pengeluaran untuk pelanggan. Pengguna dapat memeriksa akun virtual dan melihat pengeluaran dan riwayat transaksi. Hal ini dapat memudahkan pengguna untuk mengontrol jumlah pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai kekurangan dari e-payment. Yang pertama yaitu kemungkinan terkena serangan hacker. Melihat semakin berkembangnya teknologi, saat ini penjahat juga ikut beralih menyerang sistem digital. Jika Anda tidak menggunakan sistem keamanan yang baik, resiko terjadinya data breach juga dapat terjadi di bisnis Anda. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang aman harus selalu Anda prioritaskan. Jika Anda menggunakan sistem payment gateway, pastikan mereka menyediakan sistem fraud detection untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penipuan. Yang kedua yaitu kurangnya privasi. Semua informasi transaksi seperti data penerima, jumlah dana, serta waktu pembayaran akan tersimpan di database sistem pembayaran yang Anda gunakan. Hal ini menyebabkan kurangnya privasi pada sistem e-payment. Yang ketiga yaitu membutuhkan akses internet. Pengguna membutuhkan koneksi internet untuk melakukan pembayaran online. Tanpa koneksi internet, pengguna tidak bisa menggunakan sistem e-payment ini. Dengan kondisi saat ini yang dimana banyak bermunculan perusahaan e-payment seperti Dana, OVO, dan GoPay, membuat masyarakat menyeleksi banyak hal dalam pemilihan e-payment, yang mana akan digunakan salah satunya adalah promo dalam pembayaran itu sendiri. Ada pula e-commerce yang bekerja sama dengan perusahaan e-payment seperti Tokopedia dan OVO. Namun, tidak sama halnya dengan Shopee. Shopee mengeluarkan uang untuk e-payment-nya yang diberi nama ShopeePay. Tentu saja, bagi para pengguna Shopee yang berbelanja dan menggunakan metode pembayaran e-payment ini, dengan ShopeePay tersebut akan mendapatkan keuntungan diantaranya potongan harga atau gratis ongkir. Nah, dengan banyaknya promo ini, kita sebagai masyarakat akan melakukan inkonsistensi dalam menggunakan produk e-payment. Hal ini berakibat pada banyaknya akun yang akan kita buat untuk mendaftar pada produk e-payment. Atau akan banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari produk e-payment yang memiliki promo menguntungkan. Oleh karena itu, yuk lebih bijak dalam menggunakan e-payment. Jangan sampai kita hilang kendali atau dikendalikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.